Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulina dari kelas 10 BDP 2 SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang peninggalan sejarah dari bangsa Timur dan bangsa Barat di Indonesia, yaitu di Surabaya. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu peninggalan sejarah dari bangsa Barat di Surabaya. Yang pertama ada Gedung Dea Fashebeng. Gedung Dea Fashebeng dibangun pada tahun 1829. Gedung ini menyimpan sejarah perbankan di Indonesia. Gedung Dea Fashe sempat digunakan sebagai gedung Bank Indonesia pada tahun 1953. Kini gedung tersebut difungsikan sebagai museum, ruang pameran, dan bahkan dijadikan sebagai studio foto yang menarik bagi siapapun yang berkunjung di sana. Gedung Dea Fashebeng juga menjadi salah satu cagar budaya milik Bank Indonesia. Yang kedua ada Gedung Hello Surabaya. Gedung Hello Surabaya dahulu dikenal sebagai Rumah Sakit Mardi Santosa. Gedung ini didirikan oleh Dr. van Hoogstraten dan didesain bergaya arsitektur Eropa. Gedung ini berlokasi di Jalan Bubutan, Surabaya. Diberi nama Hello Surabaya karena sejak tahun 2009, gedung ini telah diresmikan menjadi restoran Hello Surabaya. Meski kemudian restoran ini resmi ditutup, gedung Hello Surabaya kini merupakan bangunan cagar budaya. Yang ketiga ada Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja ini merupakan gereja tertua di Surabaya. Arsitekturnya bergaya Eropa neogotik dengan jendela berbentuk bundar di setiap sisinya. Jendela tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Katolik Kepanjen dikarenakan lokasinya di Jalan Kepanjen, tepat di depan SMP Negeri 2 Surabaya. Gereja ini dibangun pada tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1900. Yang keempat ada Gereja Kristen Pregolan Bunder Indonesia. Gereja Kristen Pregolan Bunder Indonesia terletak di Jalan Pregolan Bunder. Gereja ini merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1918 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Arsitektur gereja Kristen ini bergaya desain kolonial Belanda yang berkembang di Surabaya pada tahun 1870 hingga 1920. Yang kelima ada Hotel Majapahit. Hotel Majapahit merupakan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia oleh arek-arek Surabaya kala itu. Awalnya hotel ini bernama Hotel Yamato dan dibangun oleh Lukas Martin Sarkis. Hotel yang terletak di Jalan Tanjungan, Surabaya ini banyak dikunjungi karena memiliki spot Instagramable dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Hotel Majapahit adalah hotel kolonial Belanda yang didesain bergaya Art Nouveau oleh Alfred Bidwell. Yang keenam ada Gedung Negara Gerahadi. Gedung Negara Gerahadi dibangun pada tahun 1795 pada masa berkuasanya Residen Drik van Hogendorp. Awalnya gedung ini digunakan untuk rumah kebun sebagai tempat peristirahatan pejabat Belanda dan terkadang sebagai tempat pertemuan dan pesta. Gedung yang dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Ir. Willemse ini sempat menjadi tempat perundingan Presiden Soekarno dengan Jenderal Hawthorne untuk mendamaikan pertempuran perjuangan dengan pasukan sekutu pada 9 November 1945.
Saat ini, Gedung Negara Gerahadi menjadi tempat penerimaan tamu Gubernur Jawa Timur, pelantikan pejabat, dan upacara peringatan berbagai hari nasional. Sekarang saya akan membahas peninggalan sejarah dari bangsa Timur yang ada di Surabaya. Yang pertama ada Kelenteng Hong Te Hien, beralih ke warisan budaya khas Tionghoa di kawasan Nyamplungan dan berdekatan dengan kawasan Kia-Kia Surabaya. Ada Kelenteng Hong Te Hien yang diketahui merupakan kelenteng tertua di Surabaya. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1293 oleh pasukan Tartar yang merupakan ekspedisi ke Nusantara ketika Kubilai Khan berkuasa. Berusia hampir sama dengan usia kota Surabaya, kelenteng ini merupakan tempat ibadah bagi penganut kepercayaan Tao, Konghucu, dan Buddha. Yang kedua ada rumah sembayang Abu de Kuan Ching. Sesuai dengan namanya, rumah sejenis ini dibangun dengan tujuan menyimpan abu-abu jenazah keluarga Tionghoa. Dan untuk rumah ini khusus untuk menyimpan abu keluarga De. Dengan melihat sekilas saja, sangat terlihat bahwa setiap sudut yang ada arsitektur khas Tionghoa begitu kental di bangunan ini. Sekian penjelasan dari saya tentang peninggalan sejarah dari bangsa Timur dan bangsa Barat di Surabaya. Semoga bermanfaat dan mendapat pengetahuan Anda tentang peninggalan sejarah dari bangsa Timur dan bangsa Barat di Surabaya. Terima kasih.